jemaat Tuhan, GPD Fajar Pengharapan. Saya percaya bahwa setiap kita ada di dalam perlindungan Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan kita luar biasa. Hari ini saya mengajak semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan ibadah ini, untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan kita, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan kita, karena Dia adalah sumber kekuatan kita, Dia adalah kekuatan kita, Dia adalah perlindungan kita. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau datang dan hampiri Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindunganku, tempat perlindunganku.
pagi 29 Maret tahun 2020, kalau Tuhan mengizinkan kami semua untuk ibadah dengan cara yang baru. Kami bersyukur karena Engkau telah menuntun kami semua jemaat untuk sudah biasa mengadakan ibadah di rumah-rumah. Hari ini ketika umat-Mu beribadah di rumah-rumah, Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuat kuasa Roh Kudus, sehingga walaupun kami beribadah di rumah-rumah, kami percaya firman berkata, jika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Tuhan ada tengah-tengah kami. Kuduskan ibadah kami, ibadah di rumah-rumah hari ini, dari mulai awal sampai pada akhirnya. Biarlah apa yang kami kerjakan di rumah ini menjadi perkenanan di hati Tuhan. Kami yakin dan percaya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah Tuhan beri hikmat, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang berkuasa, menjadi ibadah yang mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kita semua berkata amin. Shalom, luar biasa Tuhan kita, amin. Karena Dia Allah yang sangat ajaib. Anak-anak nyanyikan lagu ini, anak Allah Yesus namanya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Mari bertepuk tangan di dalam Tuhan kita, bersama dengan Dia. Kita boleh menaklukan siap musuh-musuh kita.
Kami sungguh-sungguh bersyukur kesempatan kami boleh beribadah di rumah. Kami sudah memuji Engkau. Kami rindu hari ini bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman kebenaran ini yang akan menguatkan hati kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini, yang tidak pasti ini, di tengah-tengah situasi yang tergoncang ini. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun juga. Kami hidup di dalam kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan Bapa. Hari ini kami mau bersama-sama memakan firman-Mu untuk kami boleh dikuatkan menghadapi apapun yang sedang kami hadapi. Hanyalah firman-Mu yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Shalom Bapak Ibu, semua jemaat yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Saya sungguh bersyukur hari ini kita bisa berjumpa di dalam ibadah yang kita laksanakan di rumah-rumah, baik yang melaksanakan pada pagi hari maupun yang sore hari. Mari kita nikmati firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat-saat ini memang kita mengakui bahwa seluruh dunia sedang menghadapi satu situasi yang sama, yaitu situasi menghadapi pandemi corona. Tetapi saya tidak akan membicarakan corona, karena Yesus lebih besar daripada corona. Amin. Dan 3 hari berturut-turut firman Tuhan di dalam renungan pagi juga sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita jangan takut. Jangan takut, karena kalau kita takut, maka ketakutan itu akan melemahkan kita, menjadi kecillah kekuatan. Oleh karena itu renungan firman Tuhan mengatakan gunakan perisai iman, jangan takut, dan apa? Dan kenakan apa? Tindakan iman. Ya, saudara. Lalu yang kedua, kita juga sudah belajar bagaimana kita ini hidup di dalam dunia yang mudah digoncang. Kita hidup di dunia yang mudah berubah. Ya, kita baru menyadari betapa lemahnya dunia, betapa lemahnya manusia. Hanya dengan sesuatu yang sangat kecil saja sudah morat-marit semuanya. Ya, tapi jangan lupa bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah bisa digoncangkan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ya dan amin, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus di atas segala nama. Nama apapun juga, nama penyakit, nama virus, nama Yesus lebih berkuasa. Saudara, lalu pada renungan berikutnya, mari kita belajar tentang ketaatan mendatangkan perlindungan. Ketaatan mendatangkan keselamatan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang ketaatan mendatangkan keselamatan. Bapak Ibu, setiap orang pasti menginginkan satu kehidupan yang disertai Tuhan, satu kehidupan yang diberkati Tuhan. Semua orang pasti menginginkan satu kehidupan yang dilindungi Tuhan di dalam segala aspek. Untuk itu Tuhan sudah menyediakan jalan, yaitu dirinya sendiri, yaitu Kristus Yesus, Sang Gembala Agung. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 9 mengatakan, "Akulah jalan, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput." Kalau hidup kita ingin diberkati Tuhan, ingin disertai Tuhan, jalannya hanya satu, yaitu Yesus. Saudara, nah, Tuhan juga sudah menyediakan satu tuntunan kehidupan, ya, penuntun kehidupan bagi semua orang percaya. Jalan kehidupan, ya, seperti ada di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16.
Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Tuhan sudah menyediakan satu jalan, yaitu hidupnya sendiri. Tuhan juga menyediakan firman Tuhan yang akan menjadi jalan kebenaran, jalan kehidupan bagi setiap orang percaya. Namun masalahnya, berapa di antara orang yang memilih untuk taat? Saudara, berapa di antara manusia yang lebih suka memilih jalannya sendiri, tidak mau hidup dalam ketaatan? Seperti di dalam Yesaya pasal 53 ayat 6 dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi ini, pada sore ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengalami ketaatan supaya kita mengalami keselamatan. Saudara, mari kita belajar apa arti ketaatan. Ketaatan yaitu tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Dalam kitab-kitab Ibrani, gagasan tentang ketaatan dinyatakan di dalam kata yang namanya syama, yang pada dasarnya mendengar atau mendengarkan. Mirip dengan kata syama, sebuah kata kerja Yunani yang menyatakan gagasan tentang ketaatan. Kata bendanya hipakoi, yang secara harafiah berarti mendengar, di bawah, mendengar dengan sikap tunduk dan melayani. Saudara, berapa di antara kita yang sudah mengerti arti ketaatan? Mengerti itu mudah, memahami mungkin juga mudah, tetapi melakukan dengan sungguh-sungguh itu yang butuh konsistensi. Manusia percaya tidak mungkin mengalami ketaatan tanpa hidupnya lahir baru, tanpa kekuatan Roh Kudus. Manusia sulit untuk tidak taat, ya, sulit untuk taat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa kita ini harus taat? Ya, terlebih-lebih dalam situasi sekarang ini, situasi yang tidak mudah. Saudara, apa yang terjadi dengan dunia ini? Dunia ini semakin lama semakin memberi ketidakpastian. Banyak orang yang menjadi khawatir, padahal Tuhan katakan jangan khawatir. Kalau orang khawatir berarti nggak taat. Kalau firman Tuhan katakan jangan takut, ketika orang mulai takut berarti apa? Berarti tidak taat. Nah, saudara, kalau kita melihat hari-hari ini sangat-sangat diperlukan untuk kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan, semakin mengerti rencana Tuhan atas hidup kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, banyak orang kehilangan pekerjaan, ya, banyak orang juga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri, banyak pekerjaan yang ditunda, banyak bisnis yang mengalami berbagai macam perubahan, banyak pembatalan schedule, ya, dari mulai perdagangan, transportasi, semua hampir kalang kabut. Ya, kalau sudah seperti itu, hidup ini seperti badai di tengah-tengah gelombang diombang-ambingkan ke sana kemari. Banyak orang takut, banyak yang mulai kehilangan iman. Namun firman Tuhan hari ini ingin menguatkan kepada kita semua. Dan pertanyaannya, mengapa kita harus taat? Yang pertama, ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Saudara, ingat bahwa Tuhan ini terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Ya. Lalu apa bukti bahwa kita mengasihi Tuhan?
bukti bahwa kita mengasihi Tuhan yaitu apa? Kita mentaati semua perintahnya. Saudara, sudah situasi sulit, sudah situasi mengalami seperti ini, lari dari firman Tuhan, tidak taat, semakin sulit. Ya. Makanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-14 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi tanda kita mengasihi Tuhan, kita ini mentaati, menuruti semua perintah Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, ketaatan adalah salah satu bukti rasa syukur kita kepada Tuhan. Saudara, kita masih bersyukur ya, kita hidup di tempat di mana Tuhan masih melindungi ya, dari pandemi ini. Saya berdoa tidak pernah akan ada satu orang di antara jemaat kita pun yang terserang virus corona. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, nah, saudara, bukti bahwa kita taat itu kita bersyukur. Saudara, siapa yang tidak mengalami kesulitan? Semua mengalami kesulitan. Saya yakin banyak aktivitas-aktivitas yang harus dibatasi. Apalagi orang muda yang terbiasa main sana kemari, ketemu sana kemari. Pengusaha-pengusaha restoran yang biasanya tetap jalan, restorannya harus tutup. Semua mengalami masalah. Kalau ada yang berkata, saya mengalami masalah, ya, salah. Semua orang menghadapi yang sama. Tetapi firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala perkara, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara, jangan lupa, bukti bahwa kita taat, kita bersyukur. Firman Tuhan kemarin di dalam Ibrani pasal 12 ayat 8 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, mengucap syukur itu ditunjukkan di dalam ibadah kita dengan hormat dan takut. Saya tahu walaupun saudara ada beribadah di rumah-rumah, saudara beribadah dengan layak, beribadah dengan cara yang berkenan. Ya, jangan pernah ada di antara kita walaupun kita ibadah di rumah, ibadah dengan semaunya sendiri. Ya, di dalam surat himbauan sudah saya katakan, yuk ibadah, siapkan ruangannya, memakai pakaian yang pantas dan layak, aktivitas di rumah dihentikan, ibadah dengan cara yang berkenan, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Itu bukti bahwa kita taat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu kalau tadi ditanyakan mengapa kita harus taat? Karena ketaatan kita kepada Bapa di surga, kepada Tuhan, itu akan membawa kita semakin intim dengan Dia, semakin intim dengan Dia. Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 145 ayat 17 dikatakan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Saudara, hari-hari ini berseru enggak? Ya, Gembala sudah menghimbau untuk yuk kita ini berdoa dan berjaga. Ya. Saya berharap walaupun kita menghadapi seperti ini, itu maksudnya supaya kita lebih banyak berdoa. Amin. Ya, biasanya sibuk sana sini, sibuk sana sini. Sekarang kita banyak waktu untuk diam dan tinggal. Itu maksudnya supaya kita banyak berdoa. Saudara, ketaatan itu membawa kita semakin intim. Firman Tuhan berkata, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, Tuhan menjaga. Ya. Saya ulangi, Tuhan menjaga.
semua orang yang mengasihi. Di dalam ketaatan ada penjagaan Tuhan. Amin. Saya ulangi lagi, mari kita berkata bersama-sama. Di dalam ketaatan ada penjagaan. 2, 3. Di dalam ketaatan ada penjagaan. Ulangi lagi. 2, 3. Di dalam ketaatan ada penjagaan. Saudara, saya yakin ya, kemarin khotbah minggu yang lalu dikatakan iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Ya. Dengan perbuatan iman menjadi sempurna. Tuhan tidak ingin umatnya ini memiliki iman yang mati, iman yang kosong. Ketika kita taat kepada Tuhan, ada penjagaan. Banyak orang-orang yang mengeluh, Tuhan kenapa Engkau gak melindungi paru-paruku? Karena sudah dikatakan, jaga tubuhmu, jauhkan diri dari minuman keras, jauhkan diri dari merokok dan sebagainya. Oh, gak taat, akhirnya gak ada penjagaan, lalu menyalahkan Tuhan. Ketaatan ada penjagaan, dan semakin hari semakin intim. Yang berikutnya, ketaatan itu menguduskan dan mendewasakan kita. Saudara, semakin kita taat, semakin kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Semakin kita taat, semakin kita itu hari demi hari dibersihkan dari segala noda dan dosa kita lewat firman Tuhan. Selain menguduskan, ketaatan juga mendewasakan kehidupan kita. Yang terakhir, perkenanan dan ketaatan mendatangkan berkat. Saudara, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 22 dikatakan, apa saja yang diminta kita memperolehnya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan. Saya yakin dan percaya, saudara, kita diberi kehendak bebas. Manusia diberi kehendak bebas, tapi Roh Kudus akan menuntun kita kepada jalan ketaatan demi ketaatan, jalan ketaatan kepada ketaatan. Lalu apakah ketaatan ini hanya kepada Tuhan? Ingat renungan kemarin, ketaatan juga harus kita tujukan kepada pemerintah, karena pemerintah itu adalah lembaga ilahi yang diberikan otoritas untuk mengatur warga negaranya. Pemerintah sudah berusaha melindungi warga negaranya dengan cara apa? Dengan cara memberi banyak sosialisasi, dengan cara memberi banyak maklumat, memberi himbauan dorongan untuk kita cuci tangan, pakai masker, membuat disinfektan kalau keluar rumah, juga melakukan social distancing, yaitu tidak pergi mendatangi kerumunan, membatasi bertemu dengan orang. Bahkan sekarang ditingkatkan menjadi physical distancing, yaitu apa? Mengusahakan tidak usah ketemu dengan orang lain kalau nggak penting. Jaga jarak. Ya, karena apa? Karena pemerintah punya tujuan yang luar biasa. Ya, kalau kita melihat kegagalan di Italia, kenapa? Pemerintah sudah berusaha melindungi, tetapi masyarakatnya tidak taat. Ya, padahal di dalam ketaatan ada perlindungan. Yang terjadi di Italia apa, saudara? Kita lihat, karena sebagian warga negaranya tidak mau mentaati apa yang dihimbaukan oleh pemerintah. Banyak di antara orang yang mati sia-sia. Mungkin dirinya bisa diobati, tetapi menular kepada kakeknya, neneknya, dan banyak orang yang tidak tertolong karena daya tampung rumah sakit tidak cukup. Saudara, kalau kita melihat berkat ketaatan, bagaimana Nuh ketika musim kemarau disuruh membuat bahtera, ya, dia taat, makanya ada keselamatan. Amin, saudara. Ya, Nuh selamat. Coba kalau Nuh tidak taat, tidak akan ada selamat. Coba kita juga melihat bagaimana ketika Rahab, saudara tahu Rahab si pelacur yang rumahnya ada di benteng Yeriko. Dia katakan, nanti kalau pasukanku datang menyerang Yeriko, kamu dan seisi rumahmu harus tinggal diam di dalam rumah. Kalau keluar, aku tidak tanggung. Rahab dengan keluarganya tetap tinggal di dalam rumah ketika Israel datang menyerang. Akhirnya apa? Akhirnya ada keselamatan. Keluarganya diselamatkan. Ketaatan membawa keselamatan. Ketaatan membawa perlindungan. Ketaatan membawa pengkudusan hari demi hari. Secara status kita sudah dikuduskan,
Tetapi ketaatan membawa kepada kita apa? Pendewasaan rohani. Ketaatan membawa kita kepada berkat. Ketaatan membawa kita intim dengan Tuhan. Dan kita rindu hari ini juga jemaat semuanya mengalami berkat ketaatan supaya juga mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Yang percaya berkata amin. Marilah kita naikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu sungguh luar biasa. Ajari kepada kami untuk kami taat. Ajari kepada kami Tuhan untuk kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Demikian juga ajari kepada kami untuk menghormati pemerintah, mentaati semua himbauan-himbauan yang baik. Sekarang kami berdoa untuk pemerintah pusat negara Republik Indonesia. Ampuni bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Gubernur, semua gubernur, semua bupati, camat, semua kepala desa dimanapun berada, untuk menjadi lengan panjang dari Tuhan, untuk mengusahakan pemulihan dan kesehatan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Sekarang hamba berdoa untuk semua dokter dan para medis yang sedang berjuang di garis depan kesehatan. Kiranya Tuhan melindungi, kiranya Tuhan menjagai, memberkati semua mereka yang berjuang untuk menyelamatkan banyak pasien. Kami juga berdoa bagi warga negara Indonesia pada umumnya, agar mereka taat dan patuh di dalam mematuhi semua anjuran pemerintah. Yang terakhir kami berdoa untuk segenap jemaat GPDI Fajar Pengharapan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang hari-hari ini kehilangan pekerjaan. Tuhan tolong. Untuk hari-hari ini mereka yang bekerja di luar kota, Tuhan tolong. Untuk hari-hari ini mereka yang sedang ada dalam pergumulan, Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kiranya Tuhan tolong Bapak Pur yang ada di Mulwo. Tuhan tolong Mbak Warno, Tuhan tolong Mbak Harto. Tuhan tolong anak Lena yang hari ini sakit Tuhan. Tuhan tolong beri penghiburan Tuhan untuk Mas Jonet yang ditinggal oleh orang tuanya. Tuhan, kiranya kasih setiamu menudungi semua umatmu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan tengadahkan tangan kita. Kita akan menerima doa berkat. Kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati semua jemaat di dalam berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat roh yang takut akan Tuhan, berkat pertumbuhan rohani, berkat damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.